Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita. Rasa syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena di malam hari ini adalah malam mengenang kembali, mengingat kembali karya Tuhan yang besar, mujizat Tuhan yang terbesar, yaitu ketika Tuhan yang bertahta di surga, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, datang ke dunia, lahir melalui Maria, itu namanya Yesus Kristus. Amin. Seberapa banyak kita hari ini yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan? Mari angkat tangan. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semua umat Tuhan, baik jemaat Kingmi Immanuel dan juga para hamba Tuhan yang melayani di Kingmi Immanuel, dan seluruh para tamu, simpatisan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang datang dari gereja lain dan juga dari klasis. Ada beberapa klasis di Pendeta Tio. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada Pak Pendeta dari Kingmi Generasi sama Ibu, Tuhan berkati. Dan ada Kingmi yang lain, dan siapa lagi ya? Kingmi yang lain yang datang ini. Ada ya, luar biasa. Dan Ketua Klasis Kingmi Jawa Sumatera, Pak Pendeta Ginting bersama dengan istri. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada Ibu Janet yang sudah hadir. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Baik, Bapak berkasih Tuhan, kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka satu ayat yang sudah sering kita dengar. Dan firman ini tentunya sudah memberkati kita, dan kembali hari ini pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Mari kita baca bersama-sama saling bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-8, Bapak Ibu membaca 9 sampai nanti di ayat ke-20 kita bersama-sama untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bersama-sama Amin. Bapak Ibu, saya membaca Alkitab Perjanjian Baru tahun terjemahan 2023, mungkin agak beda dengan yang Bapak Ibu baca. Ya, makanya tadi 20 agak berbeda, makanya saya tidak ikut. Ya, saya baca sendiri ya, 20 dikatakan begini. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah.
Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya akan membaca, mengulangi ayat 11, karena di ayat 11 ini yang menjadi tema renungan Natal di malam hari ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau di terjemahan yang lama, kata hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita merayakan Natal itu setiap tahun. Mulai dari Desember orang sudah persiapan untuk menyambut perayaan Natal dan juga merayakan Natal. Tapi kalau saya dengar dari hambanya Pendeta Ilanio katakan kalau di Manado itu bukan merayakan Natal tapi menyambut Natal. Nanti kalau sudah tanggal 25 baru. Setelah tanggal 25 baru apa? Ya, merayakan Natal. Menyambut. Bapak dan kasih Tuhan, di dalam merayakan Natal, setiap gereja, setiap orang Kristen pasti memiliki respon yang berbeda. Mengapa? Karena di Natal itu dianggap sebagai sukacita yang besar, kesukaan yang besar. Harus disambut dengan sukacita, disambut dengan rasa syukur. Makanya tidak heran dalam mempersiapkan Natal itu cukup sibuk. Gereja-gereja, bahkan keluarga Kristen mempersiapkan pohon Natal, pernik-pernik Natal. Apa yang akan dipakai? Baju baru, sepatu baru. Semuanya serba baru kecuali jangan sampai istri baru, suami baru. Itu tidak salah Bapak yang dikasih Tuhan. Sebagai menambah sukacita kita, apa yang tambah pada kita pada saat merayakan Natal. Bahkan anak-anak kita, kalau dikatakan merayakan Natal, berarti itu identik dengan baju baru, sepatu baru. Tahun ini Natal saya tidak punya sepatu baru, sepatu yang lama tetap dipakai. Ya, jas pun jas yang lama. Ini pembeo. Pembeo itu artinya pemberian orang. Yang baru itu hanya kemejanya, karena harus sehati dengan panitia. Ya, sudah ditentukan warnanya. Perempuan merah, dan laki-laki, pria hitam. Apa artinya merah dan hitam? Tanyakan kepada ketua panitia. Tapi ada maksudnya supaya kelihatan lebih meriah, lebih bersemangat. Biasanya kalau merah itu semangat, tapi kalau hitam jangan katakan membawa kepada kematian atau kepada kegelapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema hari ini renungan Natal kita. Ini ada di sini apa namanya? Produknya ada di belakang. Yaitu telah lahir juru selamat bagimu. Telah lahir juru selamat bagimu. Ini berita yang disampaikan, dikobarkan dimanapun di dunia ini. Umat Tuhan, gereja Tuhan, dan sudah tahu berita ini. Bahkan bukan sesuatu yang baru kita dengar, tetapi sering kita dengar. Terutama pada saat merayakan Natal atau ibadah Natal. Dibuat lagi dengan subtema, dengan kelahiran Yesus, menjadikan kita semakin teguh dalam iman dan tidak tergoyahkan. Wow, luar biasa. Dengan kelahiran Yesus, menjadikan kita semakin teguh di dalam iman dan tidak tergoyahkan. Mengapa sampai ada subtema seperti ini? Tentu ada yang berlatar belakang. Beberapa tahun terakhir ini,
iman Kristen sempat digoyahkan. Ajaran-ajaran yang dikatakan orang lain ajaran-ajaran menyimpang, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Alkitab, sekalipun menggunakan Alkitab, sudah mulai meragukan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus bukan juru selamat sejati. Yesus Kristus itu tidak setara dengan Allah dan yang lain sebagainya. Bahkan Yesus Kristus itu pada saat dia masa kecil, pada saat dia dilahirkan, tidak ada kepentingan kita untuk mengetahui hal itu. Itulah yang diajarkan, itulah yang dikhotbahkan. Kalau tidak ada kepentingannya, kalau tidak ada gunanya untuk kita mengerti, memahami kelahiran Yesus, masa kecilnya Yesus, maka jangan rayakan Natal. Mereka yang menolak masa kecil Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lebih baik jangan rayakan Natal. Tapi kita kini jemaat Immanuel, beda. Kita harus mensyukuri anugerah Tuhan terbesar. Dia Tuhan yang berkuasa datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mengandung dengan seorang perempuan namanya Maria, sesuai dengan nubuatan dari para nabi, Nabi Yesaya, Nabi Mika, bahwa seorang perempuan muda, kata Yesaya, akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan namanya Immanuel, yang diberikan namanya Yesus Kristus, dan lahir di kota Daud. Kota Daud itu di mana? Di Bethlehem, kota yang terkecil, kota yang tidak diperhitungkan. Tidak ada kenaikan, tidak ada kebangkitan dan kenaikan, tidak ada kematian dan kebangkitan Kristus, dan juga kenaikan Kristus jika tidak ada kelahiran. Berarti harus diawali dengan kelahiran. Amin. Berarti pentingnya kelahiran, pentingnya juga kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Tuhan. Itu hal yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti, dan kita yakini dalam kehidupan beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Berarti penting tidak untuk mengetahui tentang kelahiran Yesus? Sangat penting. Hari ini kita boleh bersama-sama. Ketika saya baca Lukas 2 ini secara keseluruhan, banyak hal yang luar biasa di sini. Apa yang kita baca hari ini? Ini berita dari malaikat. Diawali dengan datangnya malaikat kepada para gembala. Malaikat tidak datang kepada para imam, tidak datang kepada raja-raja yang ada pada saat itu, tidak datang kepada ahli Taurat, yang menurut pada saat itu mereka orang pintar, orang cerdas, orang terhormat, dihargai, dihormati. Malaikat tidak datang kepada mereka, tapi datang kepada gembala-gembala yang dianggap itu profesi yang sangat rendah. Dia gembala domba, belum tentu domba itu gembalanya. Bisa saja gembala itu karena suruhan, bisa saja gembala-gembala itu karena diupah. Tetapi ada juga gembala ya karena itu memang miliknya. Tapi kalau kita melihat Abraham punya banyak ternak, Lot punya banyak ternak, Ishak punya banyak ternak, tapi Alkitab mengatakan mereka bukan yang menggembalakan. Mereka siapkan gembala-gembala. Menjadi seorang gembala ternak itu bukan yang terbaik pada saat itu, bukan yang terhormat. Tetapi mengapa malaikat mendatangi gembala-gembala itu? Karena gembala-gembala yang dianggap ini orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tidak
Tapi malaikat datang kepada mereka. Mengapa demikian? Tujuannya supaya orang-orang pintar pada saat itu, orang-orang yang merasa dihargai, dihormati pada saat itu, mereka akan malu. Tuhan itu melalui Tuhan mengutus malaikatnya kepada orang yang tidak diperhitungkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita melihat apa respon para gembala itu ketika mereka mendengarkan berita sukacita, berita kesukaan besar itu, kita harus pahami dulu siapa Yesus Kristus yang sudah lahir itu. Saya coba melihat beberapa ayat Alkitab. Terima kasih Tuhan. Dan beberapa terjemahan hampir sama. Terjemahan 2023, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Terjemahan yang lama, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terjemahan BIS, bahasa Indonesia hari-hari, pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Terjemahan yang lain, hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, Kristus Tuhan. Terjemahan yang lain, hari ini sudah lahir Raja penyelamat kalian, yaitu Tuhan yang disebut juga Kristus. Perhatikan, ada yang sangat unik dari setiap terjemahan ini. Keunikannya di mana? Ada kesamaannya. Kesamaan itu bukan suatu kebetulan. Sepercaya Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada mereka, menerangi hati pikiran mereka, sehingga memberikan informasi, berita tentang Yesus itu sama. Yaitu Juru Selamat, Mesias, Dia Tuhan, Juru Selamat, Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Kristus, Tuhan, Raja Penyelamat, Kristus, Tuhan, Raja Penyelamat, Tuhan, juga dikatakan Kristus. Wow, luar biasa. Ini baru satu kitab. Belum kitab-kitab yang lain. Ini suatu pembuktian sangat jelas bahwa Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu, Dia bukan hanya manusia biasa. Dia memang sehakikat dengan manusia. Tapi Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Kalau sudah dikatakan juru selamat, sudah dikatakan Mesias, apalagi Tuhan, tidak mungkin itu kepada manusia biasa. Tidak mungkin perkataan malaikat ini perkataan kepada manusia biasa. Atau mengatakan hanya nubuatan pada saat itu, sebenarnya Yesus lahir itu belum Tuhan. Pada saat Yesus lahir, dia belum Mesias. Pada saat lahir, dia belum juru selamat. Kapan dia menjadi Tuhan dan juru selamat? Nanti setelah dia besar, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan atau setelah dia dimuliakan di kayu salib karena dia berjuang taat sampai mati di kayu salib, baru Tuhan berikan kemuliaan. Bertentangan dengan ayat yang sudah kita baca. Di ayat yang sudah kita baca sudah sangat jelas dikatakan Yesus Juru Selamat, Yesus Mesias, Dia Tuhan. Ini tidak perlu lagi kita ragukan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini berita yang terpenting di Natal. Inilah berita kebahagiaan, berita sukacita. Natal itu berarti berita kesukaan, berita sukacita yang besar, yang tidak ada diberikan oleh siapapun di dunia ini. Saudara boleh punya baju baru, punya sepatu baru, pernik-pernik Natal dan lain sebagainya itu. Apa yang saudara persiapkan sekarang ini untuk menyambut Natal, merayakan Natal, silakan. Boleh saja. Tapi itu sifatnya semu. Sukacita memang iya. Dengan sukacita yang kita miliki sekarang ini, kita bersukacita. Tapi sukacita kita itu adalah sukacita sifatnya sementara.
Tapi kesukaan besar yang dikatakan oleh malaikat di sini kepada gembala-gembala, kesukaan besar. Dan kesukaan besar itu disampaikan, diberitakan untuk segala bangsa. Wow. Berarti sesungguhnya Natal itu bukan hanya dirayakan oleh orang Kristen. Harusnya dirayakan oleh seluruh bangsa-bangsa, suku bangsa di dunia ini. Karena malaikat mengatakan kedatangan Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Wow, luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka saya mengatakan, ada kesukaan besar karena kelahiran juru selamat. Ayat 10-11. Ini menunjukkan bahwa tanpa juru selamat tidak ada sukacita. Sekali lagi, tanpa juru selamat Yesus Kristus tidak ada sukacita yang sejati. Kenapa? Karena sebelumnya semua manusia di dunia ini adalah manusia berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah kehilangan sukacita yang sesungguhnya, kehilangan damai sejahtera yang sesungguhnya, sudah dirusak oleh dosa. Manusia menjadi seterunya Tuhan. Manusia menjadi musuhnya Tuhan. Tidak lagi memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Sudah tidak berdamai lagi dengan Tuhan. Karena dosa itu yang merusak manusia. Tetapi dengan kasih Tuhan, dengan karunia Tuhan, Allah sendiri dalam Kristus Yesus memperdamaikan Allah dengan manusia. Dengan kedatangan kelahiran Yesus Kristus. Dan perdamaian itu adalah perdamaian kasih karunia. Dan itulah sukacita dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, kalau Tuhan tidak datang sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, seperti apa nasibnya manusia? Tidak jelas. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Karena mengasihi manusia, Dia tetap merencanakan yang terbaik, merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan keselamatan itu harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa itu tidak ada sukacita yang sejati. Baik Bapak kasih Tuhan, mari kita bersama-sama apa respon para gembala terhadap berita Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ini yang paling penting Bapak kasih Tuhan. Kalau Yesus lahir di Bethlehem di kota Daud, udah sering kita dengar, udah sering kita khotbahkan, sudah sering kita beritakan. Tapi bagaimana respon kita terhadap berita itu? Ini yang terpenting. Para imam tahu nggak tentang kelahiran Yesus? Tahu. Tahu nggak nubuatan tentang Yesus? Tahu. Raja Herodes tahu nggak? Tahu. Ahli Taurat tahu nggak? Tahu. Banyak yang tahu pada saat itu. Orang Majus tahu. Orang Majus, para gembala, Herodes, ahli Taurat, para imam memiliki perbedaan dalam meresponi kedatangan Yesus Kristus, meresponi kelahiran Yesus Kristus. Jelas. Para imam ahli Taurat menolaknya. Raja Herodes apalagi menolaknya, bahkan ada upaya untuk membinasakan, membunuh bayi-bayi pada saat itu. Karena dianggap sebagai saingan dengan kelahiran Yesus, itu menjadi saingannya. Karena dikatakan dia akan raja, bahkan raja di atas segala raja. Maka dikeluarkan perintah bunuh semua bayi-bayi yang lahir di zaman Yesus. Tapi karena Yesus itu adalah Tuhan, dijaga, dipelihara, dan selamat dari rencana Herodes itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita ini ahli Taurat, orang Farisi, para imam, Herodes yang tahu tentang kelahiran Yesus. Bahkan kita memahami secara gramatikal, kita memahami secara sistematis, kita memahami secara teologis. Tapi kita memiliki respon dengan berita Natal itu.
ada 3 respon yang baik yang menjadi teladan bagi kita dari gembala-gembala yang tidak dihargai. Inilah katakan tadi, inilah pekerjaan profesi yang sangat rendah, tapi dipakai Tuhan. Tapi juga saya ingat begini, mengapa malaikat ini hanya datang kepada gembala-gembala, tidak datang kepada yang lain, atau tidak datang kepada bangsa-bangsa lain, hanya kepada gembala, beberapa gembala saja? Mengapa tidak kepada yang lain? Apakah malaikat tidak mampu untuk menyampaikan itu di luar gembala-gembala itu? Ya, saya baca, saya renungkan kenapa. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mau para gembala ini yang memulai memberitakan. Karena Tuhan mau supaya setiap orang percaya kepadanya yang memberitakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan yang pertama. Respon dari gembala itu di ayat 15 sampai 16. Yaitu pada gembala menjumpai juru selamat. Perhatikan baik-baik ketika malaikat mengatakan, hari ini telah lahir juru selamat bagimu di kota Daud. Para gembala dengarkan itu. Bahkan malaikat memuji, memuliakan nama Tuhan. Malaikat tidak berkatakan, hai gembala-gembala, pergi, lihat, Yesus sudah lahir. Datang saja, Yesus sudah lahir. Tidak ada perintah itu. Tidak ada. Tapi setelah mereka mendengar berita kelahiran Yesus, mereka langsung merespon. Saya percaya ketika mereka merespon, Alkitab katakan mereka cepat-cepat berlari, cepat-cepat menjumpai bayi yang sudah lahir itu. Mengapa mereka begitu cepat berlari menjumpai bayi yang lahir itu? Karena mereka percaya perkataan malaikat itu adalah perkataan Tuhan. Amin. Perkataan malaikat itu adalah perkataan Tuhan. Maka dikatakan ayat yang kita lihat bersama-sama, dikatakan apa yang dikatakannya, yang dikatakan Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu orang kepada yang lain, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Padahal mereka mendengar dari siapa? Malaikat. Malaikat utusan Tuhan yang datang dari surga. Tapi mereka percaya perkataan malaikat itu adalah firman, itu adalah perkataan Tuhan. Dan mereka cepat merespon. Dan mereka menjumpai bayi yang lahir Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari para pendeta. Seringkali mengatakan itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Maka kita merespon dengan menolaknya, tidak mau melakukannya atau melupakannya. Mungkin kita mengerti, mungkin kita tahu, bahkan mungkin ada kritik dari kita tentang firman yang disampaikan. Para gembala tidak demikian. Tapi karena gembala meresponinya dengan cepat-cepat berjumpa dengan baik itu Yesus Kristus namanya. Luar biasa. Bapak dikasih Tuhan, tidak ada artinya Natal, tidak ada artinya kita merayakan Natal kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka sia-sialah kehidupan kita, sukacita kita, sukacita sementara. Mengapa? Karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia orang Kristen, dia tahu Alkitab, tapi dari tahun ke tahun dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami perubahan yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Amin. Bagi saudara yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, malam hari ini ada berita Natal bagi saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi jadilah orang Kristen karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita, tidak pernah meragukan itu dalam kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah juru selamat kita, tidak ada yang lain, dan engkau sudah bertemu dengannya.
Saya bertemu dengan Tuhan bukan pada saat saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya bertemu dengan Tuhan bukan pada saat karena saya menjadi guru sekolah minggu. Saya bertemu dengan Tuhan bukan pada saat saya menjadi ketua muda-mudi di gereja. Saya bertemu dengan Tuhan bukan karena saya sekolah tinggi teologi. Bukan karena sudah hamba Tuhan, tetapi karena memang Tuhan menyatakan dirinya setelah kita mendengarkan Injil, mendengarkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus bekerja. Dan tahun 91, maka itulah tahun di mana saya berjumpa dengan Yesus. Amin. Dan mulai dari situlah ada perubahan. Bapak yang mengasihi Tuhan, betapa pentingnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak yang mengasihi Tuhan, ini respon yang pertama, yaitu menjumpai baik itu yang lahir itu. Lalu kita lihat menjumpai Juru Selamat diberitahukan tanda. Ada tanda dikatakan tanda terbalik di palungan. Mengapa begitu penting tanda? Tanda yang diberikan oleh malaikat kepada mereka di ayat 12. Pemberian tanda ini tujuan itu apa? Supaya mereka tidak keliru mendapatkan bayi yang lain. Pasti ada bayi-bayi yang lain dan yang lain pada saat itu. Tapi satu-satunya bayi yang lahir diletakkan di palungan, tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Supaya mereka jangan tersesat. Bapak yang kasih Tuhan, begitu banyak sekarang ini Yesus yang lain di dunia ini. Yesus yang menyimpang dari Alkitab, yang hanya mengatakan Yesus itu hanya satu tokoh yang layak diteladani. Yesus ini bukan juru selamat, dia hanya pengantara saja. Orang percaya tidak pernah berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Bapa. Tidak ada Alkitab mengatakan berdoa kepada Yesus, bahkan Yesus berdoa kepada Bapa. Inilah Yesus yang lain. Makanya gembala ini dikatakan oleh malaikat ada tanda. Tandanya apa? Diletakkan di palungan. Itulah Yesus Kristus yang lahir. Di tempat yang sangat sederhana. Ini tempat yang tidak diperhitungkan. Mungkin tempat itu pada saat itu tempat yang hina. Mengapa hina? Karena di kandang domba. Kalau raja lahir di kerajaan. Terkasih Tuhan, mengapa saya penting menyampaikan ini? Karena kecenderungan manusia sekarang ini, mulai dari zamannya Yesus, kecenderungan manusia hanya melihat dari penampilan fisiknya, penampilan lahiriahnya. Maka dilihat orang itu layak dihargai, layak dihormati. Tetapi hari ini kita melihat malaikat ini mempercayakan berita tentang kelahiran itu kepada gembala. Luar biasa. Saudara, hati-hati. Jangan sampai saudara terjebak atau terpengaruh dengan ajaran Kristus yang lain. Lihatlah tandanya. Tandanya adalah tidak ada yang lain. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Di luar itu surat tolak. Amin. Lalu yang kedua, respon dari malaikat ini ternyata terkasih Tuhan bukan saja menjumpai bayi Yesus yang sudah lahir itu. Mereka bukan orang yang egois, yang hanya bersukacita sendiri, senang sendiri, menikmati sendiri sukacita itu. Tidak, Alkitab katakan yang 17-18, setelah mereka melihat bayi yang sudah lahir itu, apa yang mereka lakukan? Respon yang kedua, mereka memberitakan Juru Selamat. Ayat 17 dikatakan, dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, tentang Yesus itu. Ayat 18, dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Wow, luar biasa. Mengapa malaikat ini memberitakan Tuhan itu kepada beberapa gembala? Mengapa tidak kepada seluruh dunia? Jelas karena Allah menghendaki supaya manusia, bukan malaikat yang menyampaikan berita Injil, tapi manusia lah yang harus memberitakan Injil. Allah menghendaki bahwa beberapa gembala yang sudah mendengarkan Injil,
Lalu mereka meneruskan kepada orang lain. Orang lain yang mendengarkan karena terheran-heran. Perhatikan kata-kata di ayat 10. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti bangsa-bangsa lain harus mendengarkan Injil. Siapa yang akan memberitakan itu, saudara kasih Tuhan? Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala sidang, bukan hanya penginjil, tapi setiap orang percaya harus memberitakan berita Natal tentang kelahiran Yesus. Amin. Amin. Harus memberitakan Natal ini menunjukkan bahwa setiap kita, bukan hanya kepada gembala, harus memberitakan Injil. Setiap memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Ada satu ilustrasi yang ketika saya mendengar ilustrasi itu juga sekaligus mengingatkan saya. Ada seorang bapak, seorang ayah tiap hari bertengkar dengan istrinya. Mengapa bertengkar? Dia sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai bapak, dia adalah seorang pemalas yang tidak mau bekerja, hanya mengharapkan hasil dari kerjaan dari istri. Dia tidak mau bekerja, tujuannya kerjanya merokok, ngopi, rokok, ngopi. Dan mereka bertengkar hebat, suami istri. Istrinya lalu ancam begini, kalau kamu terus malas tidak mau bekerja, saya akan tinggalkan kamu. Saya akan kembali kepada orang tua saya. Biar kamu menderita sendiri dengan kemalasanmu itu. Dan suami ini tidak siap untuk ditinggal. Oke, saya siap bekerja. Itu kita punya kebun. Kebun itu harus diurus, harus diberesin. Itu bisa menghasilkan uang. Iya, saya siap. Mulai hari ini saya akan pergi ke kebun. Lalu suaminya ini pergi ke kebun. Dia duduk dulu di pondokan seperti itu, sambil ngopi dan merokok. Ketika dia merokok, dia keluar asap rokoknya terbang. Lalu di rokok itu ada gumpalan bentuk apa? B. Dia merokok lagi, ada K, jadi BK. Jadi BK. Apa ini maksudnya nih? Ada B, ada K. Lalu dia pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya. Kok cepat sekali pulang? Hari ini ada Tuhan berkata kepada saya, ternyata saya tidak harus bekerja di kebun. Tuhan berkata, ada sesuatu yang saya lihat pada saat saya merokok, itu ada B, ada K. Lalu saya artinya apa? B itu adalah beritakan. K itu apa? Kristus, beritakan Kristus. Lalu istrinya bilang, hei pemalas, itu bukan beritakan Kristus, tetapi bereskan kebun. Bapak yang kasih Tuhan, apa maksud dari ilustrasi ini? Begitu banyak orang alasan untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak memberitakan Natal. Dengan segala alasan itu, ada yang malas, ada yang tidak punya semangat, ada terlalu kesibukan dengan kesibukan dunia ini, tidak ada waktu, dia hanya sibuk buat dirinya sendiri, buat sibuk untuk kesenangan sendiri. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, bagaimana saya bisa hidup? Dia melupakan tugas utamanya, yaitu beritakan berita Natal. Yesus Kristus lahir. Dia sudah datang ke dunia ini. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Amin. Berjumpa dengan Tuhan akan memotivasi kita, mendorong kita untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Lalu respon yang ketiga, Bapak yang kasih Tuhan. Di ayat 20, saya baca 20. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Perhatikan di sini gembala-gembala ini setelah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, mereka bersuka cita, mereka senang, lalu mereka pergi memberitakan itu kepada orang lain. Dan apa mereka lakukan kemudian? Mereka pulang pada gembala itu, yang mereka lakukan seperti
seperti yang dilakukan oleh para gembala, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Dan para gembala ini benar kita mengatakan mereka memuji Tuhan, memuliakan Allah. Luar biasa. Para gembala ini, saya percaya pada saat mereka bernyanyi, ada lagu Batak nyanyi. Sonami borninai ujuro Yesusi sonangodom harap sude hola duana dungodope manginani anak Yesus Tuhan. Amin. Muliakanlah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hidupmu. Muliakanlah Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan oleh gembala. Lunga jumpamu seari pastai, hatu tubuni Tuhan ta Yesusi, tuat do ibana siang surgoi, membantu hitaon. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.